Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Martin Paes bakal jadi rekan setim Lionel Messi. Merasa diabaikan, fans Malaysia sentil Timnas tak pernah juarai AFF. Gabung latihan perdana Swansea, Nathan jadi bertahan. Piala AFF jadi ajang bangun pondasi Timnas untuk level Asia. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji angkat bicara soal persiapan Timnas Indonesia sebelum lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sumarji menyebut bahwa pihaknya telah mengurus persiapan sedemikian rupa. Namun Sumarji mengisyaratkan bahwa tidak ada laga uji coba buat Timnas Indonesia sebelum mengawali putaran ketiga nanti. Jadwal yang tersedia jadi alasan ketiadaan uji coba untuk Timnas Indonesia. Hal ini tentu bukannya tanpa alasan. Bulan September jadi agenda padat bagi klub-klub. Pasalnya Liga 1 musim depan pun bakal dibuka pada tanggal 9 Agustus mendatang. Jika melihat kalender kompetisi dari PSSI, Timnas Indonesia hanya memiliki waktu sepekan untuk persiapan sebelum berjumpa Arab Saudi. Maka dari itu, skuad Garuda dipastikan tidak melakoni laga uji coba jelang laga pamungkas putaran ketiga nanti. Pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto mengapresiasi perjuangan anak asuhnya saat melawan Timnas Australia U16 di babak semifinal Piala AFF U16 2024. Meskipun tak bisa melanjutkan kiprah ke babak final, Nova Arianto berujar bahwa keikutsertaan di Piala AFF U16 ini jadi pengalaman yang baik demi menghadapi kualifikasi Piala AFC U17 2025 bulan Oktober mendatang. Sementara itu, gelandang Timnas Indonesia U16 Daniel Alfredo mengatakan bahwa dia dan rekan-rekannya sudah berjuang semaksimal mungkin pada laga ini. Apalagi meski bermain dengan 10 orang pemain, ia dan rekan-rekannya masih mampu memberikan perlawanan yang luar biasa. Setelah ini pun Timnas U16 akan memperebutkan posisi ketiga dengan melawan Timnas Vietnam U16 di Stadion Manahan Solo pada sore ini. Meski kalah dari Australia sekaligus gagal mempertahankan gelar juara Piala AFF dari edisi sebelumnya, mentalitas dan permainan skuad Garuda Muda tidak kalah dari Australia. Timnas Indonesia yang sudah bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-28 enggan untuk menurunkan intensitas permainan dan bermain dengan percaya diri. Hal itu tampak dari aliran bola yang dilakukan oleh Evandra Florasta dan kolega. Mereka tak takut menekan pertahanan Australia. Modal kecepatan dan visi bermain yang cukup baik dengan umpan-umpan terobosan membuat permainan lebih hidup. Demi membangun pondasi yang kukuh untuk berkompetisi di level Asia, Nova Arianto pun berniat untuk merotasi pemain Timnas Indonesia melawan Vietnam di perebutan tempat ketiga nanti. Nova Arianto ingin mendapatkan pemain terbaik yang siap dan dari hasil evaluasi Piala AFF U16 yang masih menyisakan pekerjaan rumah di beberapa sektor untuk mengarungi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Satu lagi pesepak bola diaspora membuka peluang untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Nama Dairen Ziobreng menegaskan kesiapannya untuk berseragam merah putih. Pemain berusia 19 tahun tersebut saat ini memperkuat Jordan Bosch yang berkompetisi di divisi keempat Belanda. Seperti yang diperlukan Timnas Indonesia, Dairen Zio merupakan pemain yang berposisi di sektor penyerangan. Bahkan ia mengakui bahwa bisa dimainkan di berbagai posisi atau versatile. Dairen Zio sendiri memiliki darah Indonesia dari jalur ibu, di mana sang kakek memiliki darah Indonesia yang berasal dari Jakarta. Lebih lanjut, Dairen Zio mengaku memiliki motivasi khusus untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda, yakni bercita-cita untuk memberi yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Dairen Zio juga mengaku banyak mendapat pesan dari supporter Indonesia. Ia mengaku senang dengan sambutan dan dukungan para pecinta sepak bola Indonesia kepadanya. Timnas Indonesia diisyaratkan tidak menurunkan Timnas senior Aswan Sintayong pada gelaran Piala AFF di tahun ini. Sebab skuad Garuda tengah fokus di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga tergabung di grup yang terbilang cukup berat.
Ya, Indonesia memang banyak dinanti-nanti oleh tim Asia Tenggara lainnya menyusul rivalitasnya dengan Vietnam yang semakin memanas. Ketidakhadiran para pemain terbaik timnas Indonesia di Piala AFF ini kemudian mendapat sorotan dari supporter negara tetangga, yakni Malaysia. Fans negeri jiran memberikan reaksi negatif tak diturunkannya skuad timnas senior Asuhan Sintayong lantaran dianggap meremehkan tim-tim Asia Tenggara lainnya. Sebagian fans tim berjuluk Harimau Malaya ini marah-marah di media sosial lantaran Indonesia tak menurunkan skuad terbaik di ajang Piala AFF 2024. Cemoohan tersebut harus bisa menjadi motivasi bagi para penggawa untuk mengerahkan yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia nanti. Calon kiper timnas Indonesia Marten Paes akan menjadi rekan setim pemain bintang Lionel Messi. Sebab penjaga gawang FC Dallas ini terpilih dalam MLS All-Star 2024. MLS All-Star dipersiapkan untuk menghadapi pemain terbaik dari Liga Meksiko yang dalam pemilihannya ada 3 kategori yang dilakukan. Marten Paes sendiri masuk dalam skuad tersebut dengan via voting. Menariknya dengan ini, Marten Paes akan menjadi rekan setim dari Lionel Messi. Adapun pertandingan MLS All-Star ini rencananya akan digelar pada 24 Juli mendatang. Kini menarik dinantikan apakah kiper berusia 26 tahun ini akan dipilih sebagai starter. Selain itu, Marten Paes juga menjadi satu-satunya pemain FC Dallas yang masuk dalam skuad MLS All-Star 2024 ini. Terlepas dari kabar ini, nama Marten Paes sedang dikejar oleh PSSI agar bisa tepat waktu untuk pindah federasi. Tujuannya agar ex-kiper FC Utrecht ini bisa tampil membela timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu media Carousel menyoroti persiapan timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Carousel Export News menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda yang bernama Dan Roos. Export News menuliskan bahwa Dan Roos berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol yang dinilai cukup bagus. Selain seorang striker, ia juga dimainkan sebagai winger kanan dan gelandang serang. Berposisi sebagai winger kanan, Roos memiliki 106 caps dan mencetak 22 gol serta 14 assist. Sedangkan 5 gol dan 2 assist dicetaknya saat bermain sebagai seorang striker. Dikutip dari sejumlah sumber, Samuel Daniel Roos memiliki darah Indonesia dari sang kakek, yang kabarnya pun ia sudah melayangkan pesan via Instagram untuk bisa dipanggil oleh PSSI dan mendapat status WNI. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul kabar bahwa Nathan Chuaon akan kembali dipinjamkan oleh klubnya. Swansea City disebut-sebut tidak puas dengan masa peminjaman di Heerenveen musim lalu. Kontrak Nathan Chuaon sendiri baru akan tuntas hingga 30 Juni 2026 mendatang. Namun demikian, banyak media Inggris ragu pemain naturalisasi berdarah Belanda ini bakal melanjutkan karirnya di Swansea City per musim depan. Di tengah ketidakjelasan masa depan Nathan Chuaon, Swansea City justru mengunggah sebuah video memperlihatkan para pemain datang ke markas latihan untuk menjalani sesi latihan resmi perdana jelang Liga Inggris musim depan. Menariknya, dalam unggahan tersebut terdapat juga Nathan Chuaon. Lantas, akankah ia bertahan atau kembali dipinjamkan? Kemunculan Nathan Chuaon menarik reaksi netizen untuk memberikan respon. Netizen Indonesia juga berharap Swansea City memberikan kesempatan kepada Nathan untuk unjuk gigi.